Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin Sakti dengan NIM 10224111, mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Nah, di dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yang tentunya sangat relevan sekali dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, pastikan teman-teman untuk menonton video ini sampai habis ya. Oke, sekarang kita masuk ke judul pembahasannya. Dalam video ini berjudul Itikat Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah menurut KUH Perdata. Nah, di dalam kajian ini saya mengutip dari penulis yang bernama Asa Sinilele dalam artikel jurnal bernama Al-Iqtisadi Win Makassar. Nah, penulisan ini dilatar belakangi karena dalam jual beli tanah masih banyak kasus penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Makanya artikel ini mengangkat pentingnya etikat baik sebagai dasar yang harus ada dalam setiap transaksi, apalagi yang sebesar dan beresiko jual beli tanah ini. Nah, penelitian artikel ini dilakukan secara empiris di Kota Makassar, khususnya di kantor notaris, dan data-data yang diambil bersumber dari responden sebagai penjual dan pembeli melalui pendekatan sosiologis dan juga menggunakan sumber hukum tertulis seperti KUH Perdata, literatur hukum, dan peraturan pertanahan. Baik, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Untuk yang pertama, mari kita bahas dulu, apa sih itu itikat baik? Dalam KUH Perdata, khususnya pasal 1338 ayat 3, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, yang mana artinya sejak awal pembuatan hingga akhir pelaksanaan perjanjian para pihak wajib jujur, adil, dan tidak saling menipu. Selanjutnya, dalam konteks jual beli tanah ini sangat penting. Kenapa? Karena jual beli tanah ini bernilai sangat besar dan seringkali menjadi sumber konflik. Nah, itikat baik ini bukan cuma soal ucapan saya berniat baik kok, tapi dilihat itu dari sikapnya, kejujurannya, kepatuhannya terhadap hukum. Apakah pembeli dan penjual benar-benar transparan soal sertifikat, harga, batas tanah, dan sebagainya. Itikat baik ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan hukum bagi kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk ke poin penting yang berikutnya. Lalu bagaimana hukum melindungi pihak yang sudah beretikat baik? Nah, menurut jurnal yang saya kutip, jika seseorang telah melakukan kewajibannya dengan benar dan jujur, misalnya sudah membayar sesuai kesepakatan, mengecek sertifikat, dan tidak menyembunyikan informasi, maka ia layak mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi di sini penulis mengkritisi bahwa perlindungan hukum seharusnya itu bukan hadiah yang diberikan, melainkan kewajaran yang sudah melekat, yang mana artinya kalau sudah benar-benar jujur, jangan sampai menjadi korban karena lawan perjanjiannya bermain curang. Nah, ini kan sering terjadi ya di Indonesia. Lalu selanjutnya, bagaimana jika tidak beretikat baik? Nah, di sini sering terjadi masalah. Dalam praktiknya, masih banyak pihak yang pura-pura hak atas tanah. Maksudnya pura-pura punya hak atas tanah, atau sengaja menutupi informasi. Hal ini bisa berujung pada pelanggaran hukum perdata, bahkan perbuatan melawan hukum seperti yang sudah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Contohnya ini, misalkan ada seseorang menerima pembayaran untuk tanah yang bukan miliknya, berarti dia ini calo, walaupun ia tidak berniat menipu. Tapi menurut pasal 1360 KUH Perdata, dia tetap wajib mengembalikan uang itu beserta bunga dan kerugiannya. Dan kalau misalkan sampai tanah itu rusak, hancur, atau dipindahkan haknya sebelum proses hukum itu selesai, maka pihak tersebut bisa dituntut lebih jauh lagi. Kita ke pembahasan berikutnya. Di dalam jurnal ini juga membahas tentang teknis perjanjian jual beli tanah, termasuk istilah pra jual beli.
Apa sih pra jual beli? Nih, misalnya begini, ada pembeli yang belum melunasi tapi sudah masuk ikatan jual beli. Intinya begitu. Dia belum melunasi penuh, tapi ikatan jual beli itu sudah ada. Nah, ini tuh sering terjadi di notaris. Nah, menurut penulis, ia juga mengingatkan untuk pentingnya cek sertifikasi ke BPN agar notaris dan BPA tidak terseret masalah di kemudian hari. Di sini juga penulis menyoroti soal pajak. Kalau misalkan harga tanahnya di bawah 60 juta, penjual harus membayar BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau SSB. Tapi kalau di atas 60 juta, pembeli wajib bayar PPH atau pajak penghasilan. Oke, selanjutnya, ini adalah bagian yang sering disepelekan, tapi menurut saya ini sangat krusial. Kenapa? Karena di sini penulis menegaskan bahwa setiap hak atas tanah wajib ditetapkan di kantor pertanahan, baik untuk kepastian hukum maupun perlindungan jangka panjang. Kalau tidak, kita akan membuka celah untuk para mafia tanah. Mereka itu bisa memasukkan dokumen, menjual 2 kali, atau bahkan memasukkan identitas hukum pemiliknya. Nah, maka dari itu, hukum mewajibkan siapapun yang memiliki tanah untuk mendaftarkannya sebagai bentuk tanggung jawab publik. Nah, itu ya, bisa kita simpulkan, perjanjian jual beli tanah bukan sekedar tukar menukar uang atau sertifikat. Nah, ia adalah kesepakatan hukum yang syarat akan resiko. Itikat baik ini menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa proses hukum jual beli berjalan dengan adil dan sah. Nah, pentingnya dari jurnal ini adalah jadilah warga negara yang sadar hukum. Jangan asal tanda tangan, jangan mudah percaya, dan jangan lupa hukum hanya bisa melindungi mereka yang beretikat baik dan bertindak jujur. Nah, itu dia pemaparan dari saya ya tentang itikat baik dalam perjanjian jual beli tanah menurut KUH Perdata. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan bisa menjadi bekal kalian untuk terjun ke dunia hukum maupun transaksi properti. Kalau ada yang mau bertanya atau diskusi, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ありがとうございます。 Subscribe to my channel.